down game kedua Fnatic Onyx versus Yudu Red Giants. Battle of Champion untuk kedua tim. Sekis dan juga Kairi sudah berada di posnya masing-masing untuk mengambil ke arah buff mereka. Mereka butuh leveling di awal. Tapi ya kalau kita ngomongin bagaimana nantinya Zas, ini memang harus banget di pressure di awal. Supaya Zas setidaknya nanti bikin ulah yang enggak untuk teman-teman Fnatic Onyx. Karena dia cukup taruh ke arah Viper spawnnya aja, dia udah bisa keliling mana-mana. Iya, itu yang jadi PR ketika Zas diambil oleh tim lawan ya. Dan seperti yang kita bahas, memang potensi agresi dari early game, ini mid lane dari Fnatic Onyx cukup powerful. Ingat, Grok dengan power of nature-nya, Sans juga mudah banget untuk bisa fast clear. Tapi ada Little Wanderer yang diamankan oleh teman-teman dari Fnatic Onyx. Dan sekarang membuat adanya pergerakan ke bottom lane dari Yudu Red Giants. Ya, dengan Warcry ya udah pasti menjadi emblem wajib untuk Hayabusa, Season Hunter, Trill. Dengan adanya adaptive damage juga yang dimiliki Swift, ini ada attack speed yang dimiliki oleh Sekis. Karena nanti akan dikombo juga dengan hadirnya Feather of Heaven sebagai item keduanya. Yap, terlihat ada pergerakan dari kedua belah tim. Yams terkena efek Spear of Misery, tapi lagi-lagi ya, meskipun di game kedua ini menggunakan Hayabusa, Yams selalu bisa ngasih pressure ke arah Kairi, membuat Kairi nggak nyaman nih untuk bisa rotasi ke bagian gold lane. Iya. Tadi gue sempat ngeliat dari Stormy ini pakai welder ya. Dan dia berarti memaksimalkan juga untuk bisa melakukan rotasi seimbang dengan Keyboy dan juga Sans. Karena dia nggak mau ketinggalan. Apalagi sekarang Turtle udah bakal muncul di arah top lane. Sementara dia ada bottom lane. Cewek dan Indonesia ini kayaknya bakal masih lama sih untuk dapetin first blood dari kedua player ini. Iya, bermain cukup aman ya harusnya untuk kedua belah gold laner, dan Turtle pertama hadir di area atas. Pergerakan dari kedua member Yudu Red Giants dan juga Fnatic Onyx sama-sama di bagian XP, mengejar level 4 terlebih dahulu, melakukan reset karena objektifnya. Sementara di bagian mid lane, Keyboy dan juga Yams belum mendapatkan ultimate-nya. Tapi di bagian lain, terlihat sekarang Yudu Red Giants sudah mulai mempersiapkan untuk Turtle. Keyboy ternyata udah cukup lumayan sekarat ya, belum level 4 tapi. Yap, Dominator Descent sudah mulai diaktifkan. Mencoba untuk mempanis keberadaan dari Lutfi, menghindarkah Last Insanity-nya gagal. Tapi di sisi lain, mencoba untuk menghilangkan nyawa dari Kram, Flicker dikeluarkan. Dan Yams juga nggak ada Flicker, tapi Keyboy berhasil dipanis. Spear of Destruction belum connect, tapi Kairi berhasil dipanis dengan double kill di tangan Sekis. Sekarat semua rata-rata dari teman-teman Yudu Red Giants, terutama dari Yums. Tapi ternyata Kairi lah dan Keyboy lah yang tetap bisa dipanis oleh teman-teman dari Yudu Red Giants. Tapi tenang, ini masih awal. Sama seperti tadi game yang pertama, bagaimana Fnatic Onyx yang memang selalu dipres di awal. Tapi nanti mereka pasti bisa lepas dari keterpurukan ini. Turtle sampai sekarang masih ditarik ulur aja. Masalah rotasi dan juga kalau tadi kita perhatikan bagaimana Yums dengan flicker yang on point. Ini yang membuat dari Onward dan Archeternya ini connect kepada teman-teman dari Fnatic Onyx. Ini yang perlu diperhatikan. Karena nggak ada Purify di tangan dari Fnatic Onyx. Dan ini seperti deja vu ya. Tapi sementara itu Sekis mencoba dipanis, menghindar dengan enhance sword-nya, terkena efek Earth Shatter malah membuat Kairi gak bisa diselamatkan kah? Masih bisa menghindar tapi gak terlalu lama, kali ini Kairi down. Sekis still survive, Spirit of Destruction-nya gak connect, bahkan Keyboy korban kedua dari Yudu Red Giants. Ini sama seperti di game pertama yang aku bahas, deja vu untuk Yudu Red Giants. Oh malahan tapi Kairi udah tumbang 2 kali di awal-awal permainan. Ini bukanlah yang baik untuk Fnatic Onyx. Turtle udah pasti free untuk Yudu Red Giants. Dan niat jahat dari Kairi ternyata benar-benar terbaca sama Yums dari tadi. On-road Archeternya kali ini memakan ke arah Kairi. Kairi mencoba untuk kabur. Stormy udah siap juga untuk menghabisi nyawa dari Kairi tersebut. Iya, dan 2 kali ada Spear of Destruction yang belum connect dari CW atau CW ya. Ini cukup membuat Yudu Red Giants bisa kembali memegang kendali di early game. 3000 gap gold yuk. Mereka amankan di menit yang keempat. Akan cukup sulit untuk Fnatic Onyx nih untuk bisa mempanis member dari Yudu Red Giants karena semakin ditarik ke arah late game, power mereka akan semakin besar. Ya itu kalau misalnya tadi 2 kali Spear of Destruction-nya connect mungkin akan beda cerita ya. Tadi di perang sebelum ini Sekis sudah cukup lumayan sekarat. Tapi kalau misalnya tadi kena Spear of Destruction kayaknya bisa balikin keadaan. Tapi untuk sekarang tugas dari Fnatic Onyx kayaknya mereka harus coba untuk cari point shutdown. Shatter dibuka. Yap, kembali Last Insanity. Sans mampu dipanis. Sekis berhasil mengeksekusi Sans. Bahkan Kairi kali ini bakal cukup kerepotan karena ya orange buff terpaksa men-trigger retributions-nya untuk bisa diselamatkan dari Sekis. Waduh, ini
dalam keadaan yang benar-benar terpuruk untuk teman-teman dari Fnatic Onyx. Lihat bagaimana rotasi dari Yudu Red Giants. Mereka sekarang menuju ke arah bottom lane. Iya, pressure begitu besar. Innocent terlihat berhasil mengikis banyak HP dari outer turret bottom lane Fnatic Onyx. Yudu Red Giants memang sekarang kembali diinisiasikan dengan Dominator Descent yang dibuka oleh Stormy, memukul mundur member-member Fnatic Onyx menjauh dari area network spawnnya Stormy. Ini dua lane loh, Dit. Kalau lu perhatikan di arah top dan juga di arah bottom lane yang di pressure sama Yudu Red Giants. Outer turret di arah top udah dihancurkan. Tapi mereka juga masih mencoba untuk lebih karena di arah bottom lane ini menjadi target operasinya. Mereka mau menghentikan cewek. Mereka mau sumber daya late gamenya ini dihentikan. Sehingga dari tadi pressure sekarang menuju ke arah cewek. Turtle yang kedua bakal segera hadir di lane of down juga. Ini setup hati-hati dengan Yums yang udah punya lagi ke arah Onward dan juga Archshatter. Wow, ini bakal cukup sulit untuk Fnatic Onyx ya. Untuk bisa melakukan kontes dan sepertinya free turtle untuk Yudu Red Giants di menit ke-6. Mereka berhasil menguasai bagian atas, bahkan sekarang sepertinya akan ada pergerakan di area river. Karena dua member terlihat Yudu Red Giants. Apakah mereka akan melakukan ambush lagi ke orange buff dari Kairi? Iya, ini kumpul 5 langsung ya. Bahkan 4 dulu karena dari Sekisnya coba untuk ambil purple buff. Selalu berada di depan Yums untuk memberikan teror kepada teman-teman dari Fnatic Onyx. Tapi Kiboy udah siap di area belakang. Ya, Wild Charge Flicker dikeluarkan. Belum ada follow up damage di sana. Berhasil dipanis karena ada Move Vendetta dari Lutfi. Masalahnya Lutfi pun down. Pertukaran dengan Stormy dan di sisi lain Kram hanya kehilangan Viraga Armornya dan kini hanya satu tukar satu tapi outer turret dihancurkan. Ya rugi banget sih sebenarnya untuk Fnatic Onyx. Mereka kehilangan momen juga. Kiboy kali ini garis depan. Mencoba dipanis tapi terlalu tanky seperti Sekais. Dengan adanya tambahan shield dari Blood Wings mempersulit untuk bisa mempanis seorang Julian. Ya dengan keunggulan 5.000 gold item udah jelas. Cukup timpang bagi teman-teman dari Fnatic Onyx. Ya cewek baru jadi golden staff. Sedangkan untuk sosok dari Innocent. Dia udah menuju ke arah DHS sekarang. Dia udah punya corrosion, dia punya golden staff. Dan bahkan Blood Wings yang jadi item pertama dari Sekais. Ini kenapa dia berani main agresif. Dia udah punya dibalut absorb tambahan. Ada tambahan juga dari magic power dari Blood Wings tersebut. Makanya dari tadi kalau kita lihat berani agresif dengan main Julian. Iya, semakin mudah karena selain punya immune, punya tambahan movement speed dari Blood Wings-nya, repot banget nih untuk bisa mempanis Julian dari Sekis. Benar-benar dikuasai early game, bahkan ini jauh lebih fatal dibandingkan dengan game pertama. Hampir menyentuh angka 6.000 gold. Perbedaan dari kedua belah tim mempersulit Fnatic Onyx untuk bisa memegang kendali di area objektif yo. Berita bagusnya sih Onyx punya 2 ini jaminan late game ya. Ya. Hayabusa semakin late game semakin ngeri. Tapi ya kalau momennya seperti sekarang Kairi yang gak dikasih main. Ini yang malah jadi marah bahaya bagi teman-teman Fnatic Onyx. Mudah-mudahan Kairi udah bisa lebih farming. Tinggal gimana caranya Kiboy ataupun Lutfi saling bahu-membahu untuk bikin momen. Iya, tapi kali ini memang pressure terlihat ke area purple buff dari Kairi. Membuka Nightmare spawn di bagian depan langsung mendorong mundur member dari Fnatic Onyx. Innocent yang mendapatkan purple buffnya sehingga Hayabusa dari Kairi nggak bisa untuk mempertahankan energinya terlalu lama. Dan satu-satunya hal yang bisa mereka lakukan adalah memainkan landing jauhnya. Karena ya mereka punya 2 hero yang powerful di split push. Masalahnya di game pertama cuma beda 2 level antara Kairi dan Sekis. Dan itu bisa dikejar. Sekarang perbedaannya 3 level. Sekis udah level 13, Kairi level 10. Bahkan purple buff tadi udah diambil. Purple buff dicuri. Sehingga membuat dari Kairi bakal kesulitan lagi nih untuk bisa mengejar level dari Sekis. Dan untuk sekarang mau gak mau, teman-teman dari Fnatic Onyx harus coba untuk bermain lebih defensif. Mereka udah gak ada outer turret lagi di 3 lane. Iya, dan sepertinya objektif Lord pertama juga nggak bisa dikontes ya. Meskipun ada Kiboy yang mempersiapkan ambushnya di bagian belakang dari area, Lord gagal untuk bisa steal Lord dari Yudu Red Giants. Dan harus sesegera mungkin recall agar nggak kepanis Kiboy yang ada di atas. Agak lumayan mengerikan ya. Lumayan deg-degan apa yang dilakukan oleh Yudu Red Giants terhadap Fnatic Onyx. Walaupun memang perbedaan goldnya sekarang udah sangat jauh. Tapi kita masih percaya akan adanya satu setup momentum yang dibangun oleh Kiboy. Apalagi di arah top lane. Sekarang mulai ada sedikit skirmish-skirmish aja yang dilakukan oleh kedua tim. Yap, dan seraya menunggu untuk pergerakan Lord di top lane. Yudu Red Giants, mereka mempersiapkan ambush di area purple buff. Lagi-lagi Sekis di bagian bawah. Cukup aman seorang diri untuk mendorong
wave minionnya, manajemen minion dari Fnatic Onyx ini bakal cukup terganggu karena lagi-lagi 3 wave akan maju secara bersamaan dan apakah Yudure Giant bisa nih menyentuh base turret dari Fnatic Onyx? Masalahnya kalau sekarang Kiboy mau coba untuk bikin momen, flicker wall charge set. Damage-nya kayaknya masih belum cukup deh. Cewek dan Kairi kayaknya masih belum punya damage untuk bisa instant kill. Walaupun memang target operasi harusnya ke Sekis yang punya 3 point kill, di shutdown lumayan. Yap, ada Shatter dan juga Flicker dikeluarkan mencoba untuk one charge Kiboy. Berhasil mendapatkan momentumnya Kram. Kehilangan Fraga Armor sama Vandit dari Ludby. Masih bisa bertahan semua member dari Yudure Giant. Bahkan satu base turret mereka hancurkan. Disengage adalah jawaban yang paling tepat karena mereka udah untung banyak banget yuk di Lord pertama. Lord pertama dari tadi benar-benar menjadi aset yang berharga banget. Bahkan dari game pertama dengan Lord pertama Fnatic Onyx bisa menghancurkan base turret. Dan itu juga terjadi sama Yudure Giant sekarang. Mereka berhasil menghancurkan satu base turret dari top lane dengan setup yang cukup baik. Walaupun memang ada wall charge yang dilakukan oleh Kiboy. Tapi itu dia yang tadi gue bilang. Tidak ada damage yang mumpuni walaupun udah di dalam turret. Iya, dan kalau kita lihat ya, dari Hayabusa yang diambil oleh Kairi, ini bakal cukup sulit sih untuk bisa mempanis member dari Yudure Giant. Karena targetnya kemungkinan besar hanya Innocent saja. Mau target ke arah Stormy dia punya Dominator Descent, mau target ke arah hero-hero lainnya juga punya shield dan juga punya HP yang sangat tebal. Sehingga nggak mudah gitu untuk jadi target dari shadow kill-nya Kairi. Wah, Kairi aja baru jadi Hunter Strike bro. Benar-benar ketinggalan itemnya sangat-sangat jauh. Legion Sword 2 dan ada dagger di sana. Ini belum cukup pastinya untuk Kairi bisa melakukan instant kill. Bahkan yang biasanya kita tahu Hayabusa menggunakan Sky Piercer untuk sekarang karena posisinya tertinggal jauh. Itu bukan jadi prioritas untuk Kairi untuk mendapatkan item tersebut. Berbeda mungkin tadi kalau kita lihat dari Juliannya Sekis ya. Dia udah hampir mendapatkan semuanya, bahkan Wind of Nature sekarang udah di tangan Innocent. Akan membuat Kairi makin kesulitan lagi ketika nanti melakukan satu shadow kill. Iya, ini Yudure Giants leading 9.000 gold dan mereka bermain sangat disiplin. Nggak mau memajukan wave minion sama sekali karena Fnatic Onyx agar semakin jauh tertinggal. Apalagi Lord kedua akan segera hadir di bawah menit ke-12. Sepertinya akan ditunggu terlebih dahulu atau mereka akan coba maksimalkan. Langsung diambil tanpa enhance Lord. Dan kali ini Fnatic lagi-lagi harus bermain defense di dalam area high ground mereka. Wah, ini ada Kram, ada Stormy yang benar-benar menjegal pergerakan Ludby. Tapi Kiboy kayaknya bakal dicegat jalan pulangnya. Masih bisa escape harusnya dengan Power of Nature, nggak kena efek slow sama sekali dari Kram. Dan sekarang Yudure Giants, Lord kedua, mampukah untuk menghancurkan base dari Fnatic Onyx? Karena mereka leading terlalu jauh nih yuk. Ya, Lord Advantage aja udah menaik terus ya 600, 700 dan ini akan membuat Fnatic Onyx semakin sengsara. Mereka harus benar-benar bertahan di dalam rumahnya sendiri. Kalau ngomongin bagaimana high ground, masih dengan metode yang sama sih. Kiboy atau Ludby yang bisa bikin momen nanti bisa diselesaikan oleh cewek. Tapi ingat cewek adalah single target, berarti target operasinya harus benar-benar orang yang tepat. Entah itu ke Innocent atau kalau benar-benar bisa dapat bonus yang luar biasa ke arah Sekis. Shutdown ini benar-benar dibutuhkan. Ya, semoga saja hal itu terjadi ya. Karena sekarang uji coba Lord yang akan kembali dilakukan oleh Yudure Giants. Mampukah Fnatic Onyx mempertahankan 2 base turret yang tersisa? Conceal play Yums, Earthshatternya gagal connect. Ludby mencoba mengganggu dengan I'm Offended-nya. Karena bagian bawah Yums sepertinya nggak bisa diselamatkan. Sempat flicker tapi masih terpanis. Ada base turret yang dihancurkan tapi kali ini sepertinya masih bisa mempertahankan base mereka Fnatic Onyx. Memukul mundur semua member dari Yudure Giants. Gak dapat Innocent, gak dapat Sekis. Yang penting frontlanernya tumbang. Membuat teman-teman dari Yudure Giants satu persatu mundur ke arah rumahnya sendiri. Dan ini masih ada harapan untuk Fnatic Onyx. Bisa membalikan keadaan. Kasih space untuk cewek, farming. Kairi pun juga demikian. Main split push, ini bisa jadi jawaban bagi Fnatic Onyx. Iya, dan Fnatic Onyx dengan Lord kedua yang berhasil mereka antisipasi. Menurut aku chance paling besar yang mereka miliki adalah sekarang gimana caranya untuk menemukan keberadaan dari Innocent. Dari tadi Innocent selalu bergerak secara bersamaan tapi itu adalah PR untuk Kairi. Setidaknya agar ada panis yang terjadi ke arah sang gold laner dari Yudure Giants. Ya, dan tadi momennya cukup bagus juga ya. Kita ngelihat bagaimana I'm Offended akhirnya connect. Di combo lagi dengan Wild Charge semuanya tertuju kepada Yams. Dan ini yang membuat dari Yams akhirnya tumbang. Dan ini yang harus dilakukan sama teman-teman dari Fnatic Onyx. Combo-combo seperti ini yang harus dijalankan. Karena cewek udah pasti posisinya bakal berada di belakang. Dia bakal siap untuk ngasih damage. Dia bakal nunjukin attack speednya seperti apa. Tapi hati-hati. Untuk sekarang permainan mulai mereda lagi. Permainan mulai kembali ke tempo yang gak terlalu tajam. Tapi Kram ketinggalan di arah belakang.
Yap, dan kali ini kembali Keyboy yang menjadi garda terdepan dari Fnatic Onyx. Mereka masih bisa selamat karena memang hanya Kram saja yang terlihat. Masalahnya ini mortality-nya masih belum hancur sehingga membuat Kram memiliki banyak lapisan HP pada saat coba diinisiasikan oleh Fnatic Onyx, Yudu Red Giants. Di sisi lain mereka benar-benar bermain seperti di menit-menit sebelumnya sangat-sangat disiplin yuk. Iyalah, apalagi mereka udah unggul ya dari Yudu. Mereka nggak mau sampai kehilangan momentum seperti ini. Lord Enhance sudah dibuka tapi lihat bagaimana Kram kehilangan Fragile Armor. Dan coba untuk dipanis dan masih ada beberapa hit terakhir. Kairi masuk kembali dengan Quad Shadow-nya di Lord ketiga yang kali ini hadir di menit ke-14. Dengan gak ada Immortal seenggaknya jadi nafas nih untuk teman-teman Fnatic Onyx bisa mempanis Kram di next team fight-nya. Harapan masih ada. Lord bakal coba untuk dirusuh oleh Keyboy. Ada Sans, ada Lutfi yang udah siap siaga. Cewek bisa hadir dengan Spear of Destruction. Kairi tinggal menunggu aba-aba. Dan ini adalah momen yang tepat karena Kram udah gak ada lagi Immortality. Kram hanya ada 2 lapis nyawa tapi ada konsil yang terdengar. Yap, konsil dibalas konsil. Tapi sepertinya fokus karena CW dan berhasil ditangkap. Yudu Red Giants benar-benar fokus untuk menghilangkan nyawa dari Moskov CW. Dan mereka sekarang mendapatkan Lord ketiga secara gratis lagi. Waduh, ceweknya ke-expose tadi barusan sehingga membuat dari Yudu Red Giants punya chance besar untuk mengamankan game ini. Bahkan Keyboy Gak bisa untuk mampu dipanis karena Keyboy sekarang flicker di bawah flicker, immortality-nya gak ada. Ammo Fnatic dikeluarkan dengan Eternal Guard, kehilangannya dari Lutfi dan Keyboy pun gak selamat. Menyisakan Kairi dan juga Sans. Di waktu yang bersamaan dengan Lord yang mendekat di bagian mid lane fokus untuk mendapatkan base dari Fnatic Onyx dan Yudu Red Giant menghancurkan base dari Fnatic Onyx di game yang kedua.